Undang-undang penjaga laut Cina dianggap berbahaya. Amerika Serikat bergabung dengan Indonesia amankan Laut Natuna Utara. Cina kian hari semakin agresif dalam perselisihan di Laut Natuna Utara melawan Amerika Serikat dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Demi memperkuat angkatan militernya, Cina bahkan baru saja mengesahkan undang-undang yang memperbolehkan penjaga pantai di wilayah perairan Laut Natuna Utara untuk menembaki kapal asing yang berani masuk. Belum lagi, Cina terpantau cepat bergerak melatih pasukan militer di darat, air maupun udara demi mempersiapkan keamanan negara jika sewaktu-waktu perang meletus. Cina bahkan disebut telah memproduksi sejumlah senjata untuk memperkuat angkatan militer mereka. Aksi Cina itu tentu membuat negara-negara yang selama ini berselisih seperti Amerika dan beberapa negara di Asia semakin terpojok. Tak pelak, Amerika menggait negara-negara yang bersengketa dengan Cina untuk dijadikan sekutu melawan negeri tirai bambu tersebut. Beberapa waktu lalu, Amerika mengecam tindakan Cina yang memperbolehkan penjaga pantai menembaki kapal di perairan Laut Natuna Utara. Sebagaimana diberitakan Express sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika merasa khawatir undang-undang ini akan dimanfaatkan untuk mengintimidasi tetangga maritim Cina. Pada Jumat lalu, juru bicara Diplomatik Amerika Ned Price mengatakan rencana diplomatik Washington dengan negara tetangga maritim Cina. Amerika akan bergabung dengan Filipina, Vietnam, Indonesia, Jepang, dan negara-negara lain dalam menyatakan keprihatinannya terhadap undang-undang penjaga pantai yang baru-baru ini diberlakukan Cina. Menurut Price, bentuk intimidasi yang dilakukan Cina tak lain adalah mengesahkan undang-undang penjaga pantai demi menghancurkan struktur ekonomi negara lain, serta menggunakan kekuatan dalam mempertahankan klaim maritim Cina di wilayah yang disengketakan. Para pengamat menilai jika ketegangan antara Cina dan Amerika tidak kunjung membaik, meski pemimpin Amerika telah berganti dengan Joe Biden. Bulan lalu Amerika telah memperingatkan Cina untuk berhenti mengintimidasi Taiwan setelah pesawat tempur Cina terbang ke zona pertahanan udara pulau tersebut selama beberapa hari berturut-turut. Pasukan Cina bahkan berani mensimulasikan serangan terhadap kapal induk Amerika di wilayah tersebut. Amerika memang mengirim 2 kapal induk ke perairan yang disengketakan untuk melatih pasukan militer mereka. Bahkan kapal induk Amerika itu disusul dengan kapal induk milik Prancis dan Inggris. Pergerakan militer Amerika di perairan yang disengketakan tak membuat Cina takut atau bahkan minder. Hal itu dilakukan Cina seiring klaim atas kedaulatan Taiwan yang telah memisahkan diri selama 7 dekade. Cina mengutuk Taiwan dan menyebut jika negara ini menyatakan kemerdekaan berarti peperangan akan dimulai. Juru bicara Kementerian Pertahanan Cina, Wu Xian, mengatakan pada sebuah jumpa pers bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari Cina. Kapal perang Angkatan Laut Amerika kembali berlayar di kepulauan yang diklaim Cina di Laut Natuna Utara. Aktivitas kapal perang Amerika Serikat itu dilakukan dalam operasi kebebasan navigasi yang menandai langkah terbaru Washington untuk menantang klaim teritorial Beijing di perairan yang diperebutkan. Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika mengatakan kapal perusak USS Russell menegaskan hak navigasi dan kebebasan di Kepulauan Spratly sesuai dengan hukum internasional.
China mengklaim kedaulatan atas seluruh kawasan Laut Natuna Utara, namun Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga telah mengajukan klaim yang bersaing untuk beberapa bahkan semua pulau. Klaim teritorial China yang meluas di perairan yang kaya sumber daya itu menjadi masalah paling panas hubungan antara Beijing-Washington. Kedua negara adidaya itu juga berselisih tentang perdagangan. Asal mula pandemi COVID-19, Hong Kong, Taiwan, dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Amerika Serikat mengecam keras sikap China yang berupaya untuk menindas negara tetangga. Namun, China juga mengecam Amerika yang dituduh berusaha memicu ketegangan di kawasan Laut Natuna Utara dan mencampuri urusan dalam negeri Beijing. Sebelumnya, Januari 2021, kapal perang Amerika juga melewati Kepulauan Spratly bersama dua kelompok kapal induk Amerika dan satu kapal perang lain yang berlayar di dekat Pulau Paracel. Di bawah Presiden Donald Trump, Amerika meningkatkan jumlah operasi kebebasan navigasi di Laut Natuna Utara selama 2 tahun terakhir dengan melakukan setidaknya 19 operasi yang diketahui di sana. Operasi militer Amerika dilakukan setidaknya 6 kali pada 2018 dan hanya 4 kali pada 2017, menurut perhitungan The Japan Times. Di bawah Trump, US Navy juga mengirim kapal perang melalui Selat Taiwan setidaknya 15 kali pada tahun 2020. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Tindakan itu menunjukkan bahwa pemerintah Presiden Joe Biden tidak akan mengurangi operasi yang menantang klaim Beijing setelah peningkatan yang terlihat selama pemerintahan Trump.